Tapi menurut apa ya, menarik sekali soal hilirisasi. Kelapa ini juga sebenarnya kan tidak terlalu dimaksimalkan dengan baik ya, di wilayah kita gitu. Tadi yang benar yang disampaikan oleh Pak Mario bahwa kita di sini banyak yang apa ya, tengkulak yang datang langsung ke petani beli dalam bentuk utuh ya. Jadi mereka drop satu kontainer gitu langsung bawa ke Jawa, dan itu nilai apa ya, harganya kan pasti berbeda ya kan dengan apa kalau sudah dalam bentuk produk. Kalau misalkan tadi koko fiber dengan juga kokopit itu pasti harganya lebih jauh berbeda kan dibanding dengan buah kelapa utuh gitu. Dan pasti harganya lebih mahal dan lebih mahal. Karena tadi soal apa ya, kualitas dan juga pemanfaatannya juga tentu berbeda gitu. Seperti apa Pak Mario melihat itu gitu dari sisi ya dari sisi bisnis dan juga tadi dari sisi pemanfaatan yang juga bisa digunakan dalam bentuk lain gitu. Baik. Jadi memang kalau bicara dari sisi bisnisnya itu memang dari serabut kelapa itu selain kita olah menjadi kokopit dan koko fiber itu sendiri, masih ada produk turunan lain lagi dari serabut itu sendiri. Ada beberapa, banyak sih, lumayan banyak kalau kita bisa menghasilkan produk turunan dari serabut kelapa selain kokopit, koko fiber. Itu juga mungkin sahabat Tribun juga mungkin punya keset kaki atau keset kaki, yang dari betul. Selain itu juga bisa juga digunakan sebagai sapu. Betul. Itu dari serat panjang kasarnya itu. Bisa juga diproduksi menjadi tali. Selain itu juga kalau dia punya serabut halusnya, itu juga biasanya untuk digunakan sebagai jok mobil. Mungkin ada beberapa negara mungkin mereka sudah produksi atau mereka sudah menggunakan dia punya spon untuk pengganti spon. Itu mereka menggunakan serabut kelapa itu sendiri. Ya itu betul. Jadi saya beberapa hari lalu cuma baca artikel itu bagaimana kelapa yang entah apakah mereka beli kelapa dari sini kan, dari Sika atau dari Flores, tapi itu di daerah di Jawa, kalau Pulau Jawa begitu mereka di drop ke luar negeri, itu udah di Cina, dan mereka beli itu ke Cina dan itu diproduksi untuk itu jok motor, kemudian juga untuk spon, terus sofa dan juga ada beberapa hal lain, dan itu juga mereka jual lagi kembali ke Indonesia gitu. Tapi produknya dari sini dan harganya sangat lebih mahal harganya. Dan ini menarik. Tapi sebenarnya ini juga membuka peluang ya, bagaimana kita membuka kacamata petani juga bahwa tidak semua hal itu harus dijual utuh, tapi juga mungkin kita di sini keterbatasan juga ya untuk pengelolaannya. Jadi harus ada juga yang mengelola itu. Kalau misalkan tidak ada pengelola, dan ini nanti mungkin akan mungkin masukan juga nanti dari Prodi gitu, bagaimana juga pengembangan usaha itu juga harus ada. Kalau misalkan dari petani kan mungkin mereka hanya menyiapkan bahan bakunya saja, tapi juga harus ada yang menerima itu untuk diolah begitu. Tapi kalau misalkan untuk kampus sendiri saya rasa tidak bisa berjalan sendiri. Nah, itu bagaimana untuk kampus melihat itu? Memang kalau untuk dari kampus dan Prodi ini sendiri memang terkait dengan serabut ini, yang tadi sudah disampaikan bahwa memang kita tidak mungkin bicara terkait bisnis, kita tidak mungkin berjalan sendiri. Setidaknya kita harus membutuhkan orang lain lagi untuk menunjang. Misalnya kita memanfaatkan serabut ini dari petani, yang mereka tidak menjual dalam bentuk gelondongan, itu satunya. Itu untuk petani sendiri. Nah, dimana kalau untuk kita sementara dimana kita di pihak produksinya untuk produksi serabut itu sendiri. Nah, dan tidak mungkin juga kita produksi tanpa adanya pemasaran. Nah, dari pemasaran itulah kita harus butuh beberapa pihak sehingga hasil yang sudah kita produksi itu bisa dijual atau dipasarkan secara umum. Dan memang kita produksi juga bukan hanya asal produksi, tapi kita mungkin saja bisa menyesuaikan dengan pihak lain. Mungkin mereka membutuhkan serabut kelapa dari Unipa. Kalau mereka membutuhkan standar pengolahan sekian, nah itu mungkin kita bisa menyesuaikan dengan standarnya. Dan kalau misalkan di Prodi Agroteknologi kemarin yang sudah produksi itu sudah mulai ada yang melirik begitu, yang sudah mulai meminta untuk mungkin ada kolaborasi kah, atau juga yang sudah mau ekspansi untuk kita ambil deh produk ini sekalipun sudah setengah jadi gitu. Terkait produksi yang sudah kami lakukan, memang untuk sementara kita hanya masih fokus ke produksi dulu. Terus kalau untuk kita mau melakukan kerjasama atau sudah ada permintaan atau belum, itu untuk sementara belum. Ada beberapa tahapan yang memang nanti harus kita lakukan sehingga kokopit atau koko fiber ini sendiri itu dia bisa dijadikan sebagai media tanam. Ada perlakuan lagi sebenarnya selain kita mengolah dua bahan itu, dan yang paling penting itu di mana dari serabut ataupun kokopit itu sendiri kita harus
melakukan ada satu tahapan di mana proses perendaman. Oh, Kita perendaman atau melakukan fermentasi itu kurang lebih 7 sampai 14 hari, 1 sampai 2 mingguan itu. Itu di mana tujuannya adalah yang kita tahu dalam serabut kelapa itu dia mengandung logam berat atau senyawa kimia yang memang dia bisa membahayakan bagi tanaman. Apalagi dalam kandungannya tinggi. Untuk mengurangi dia punya zat yang bersifat toksin tadi, itu salah satunya adalah tanin yang terkandung dalam serabut kelapa. Makanya dengan adanya proses fermentasi itulah untuk mengurangi dia punya kadar taninnya. Fermentasi itu kita tambahkan lagi dengan kalsium karbonat, sehingga fermentasinya berjalan, taninnya kurang, sehingga kita bisa gunakan sebagai media tanam. Dan itu juga paling kita harus butuh pengemasan. Oke, jadi masih butuh pengemasan ya. Baik, kalau saya ada proses panjang ya untuk produksi kokopin dan juga koko fiber ini sendiri.